Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, Nabiur Rahmah. Gitu. Nabiur Rahmah. Nabi yang di dalam hidupnya penuh dengan kasih sayang. Ini sangat bertolak belakang dengan isu-isu yang selalu dihubungkan kepada kaum muslimin sebagai teroris. Nabi membangun agama dengan pedang di atas pertumpahan darah. Nabi adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang. Masya Allah. Nih yang saya pengen sama-sama kita pelajarin yuk dari sifatnya Nabi. Apa? Nabi tidak pernah memiliki rasa dendam. Bu, Ibu pernah nggak disakiti oleh seseorang? Pernah nggak merasa ibu dikecewakan oleh seseorang? Pernah nggak ibu dikhianati oleh seseorang? Pernah nggak bu? Pernah? Ada nggak di antara hal-hal tersebut yang sampai sekarang ibu nggak bisa lupa? Ada nggak? Ada nggak? Ini dia nih bu. Nih dia nih. Ini dia bu, yang bikin penyakit. Kita belajar dari salah satu kisah. Jangan baginda Rasul, dari sahabat baginda Rasul sendiri. Siapa ya? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang dermawan. Beliau seorang kaya raya, dermawan. Nah ini cakep nih. Kaya cuman tangannya ringan. Tahu nggak ringan tangan? Apa arti ringan tangan? Nah, gemar memberi. Bukan ringan tangan nempelengin orang. Gemar memberi. Di antara orang yang beliau selalu santuni namanya Mistah bin Utsatsah. Siapa Mistah? Mistah bin Utsatsah adalah sepupu beliau, anak dari bibi beliau. Bibinya itu saudara ibu, ya, saudara ibu. Hidupnya Mistah ditopang oleh sahabat Abu Bakar. Cuma ada sesuatu yang saat itu sahabat Abu Bakar tidak bisa terima. Apa? Saat terjadi fitnah besar terhadap Siti Aisyah. Buka surat An-Nur ayat 11. Apa di situ Allah firmankan? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in maktasaba minal ithim walladzi tawalla kibrahu lahum minhum lahu adzabun adzim. Ini ceritanya bu. Oh, kita hidup harus realistis, jangan kaget. Lihat dari sejarah bagaimana Siti Aisyah pernah mendapatkan fitnah terbesar. Apa fitnahnya? Singkat, karena waktunya tinggal dikit. Bu, Siti Aisyah satu ketika ikut perang bersama Rasulullah SAW. Kok bisa Siti Aisyah yang diajak? Kan istri Rasul banyak. Kenapa Siti Aisyah yang diajak? Rasul tuh kalau lagi pengen perang dan perlu ditemani oleh istri, maka beliau apain? Undi. Istri beliau, istri Rasulullah ada berapa? 9 tatkala beliau wafat. Yang pernah beliau nikahi ada sampai 13. Ketika wafat baru tuh tinggal 9. Aisyatun
wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun, Maimunatun wa Romlah. Tuh Romlah tuh istri Nabi tuh. Ada nggak Romlah? Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Istri Nabi ketika beliau meninggal ada 9 tinggal. Istri beliau banyak. Cuma kenapa kok tatkala dalam peperangan ini yang ikut Siti Aisyah melalui qur'ah. Apa qur'ah? Undian. Cuman ngundinya harus jujur. Jangan misalnya orang punya bini 2, laki lagi. Bini tua sama bini muda. Dikocok dah nih. Yang keluar bini muda. Besok pengen jalan-jalan ke puncak, dikocok lagi, yang keluar bini muda. Lagi pengen ke Anyar main di pantai, yang dikeluar bini muda. Lagi pengen ke pasar Mampang beli paye, yang keluar bini tua. Tuh kira-kira kocokannya bener apa kagak itu, Bu? Bu, kocokannya bener apa kagak, Bu? Kok ibu udah curiga aja? Oh, jangan-jangan lagi pas healing, lagi pas jalan-jalan, namanya bini muda semua. Pas lagi kerja yang kagak enak, bini tua namanya masuk. Nah, Rasulullah nggak pernah begitu. Rasul kocok istri-istri beliau yang keluar Siti Aisyah saat itu kebetulan. Ini menjadi salah satu dalil bolehnya kita main arisan. Boleh nggak main arisan? Arisan pakai dikocok nggak? Ada nggak arisan nggak pakai dikocok? Kocok dulu. Boleh nggak ngocok arisan? Yang penting namanya semua ada. Jangan panitia doang. Door prize, Maulid door prize. Dapat apaan nih? Hadiah umroh, Namanya panitia semua. Bisa aja. Itu sih bohong. Boleh silakan. Nah, keluar Siti Aisyah ikut bersama Rasulullah SAW. Singkatnya, perang selesai, Rasul pas pulang. Ketika pulang sudah dekat kota Madinah, saat itu pasukan istirahat sebentar. Siti Aisyah turun. Siti Aisyah, Bu. Beliau kalau ikut perang naik di atas tandu. Tahu tandu? Diangkat sama 4 orang. Siti Aisyah di atas tandu, ditutupin. Siti Aisyah pengen pipis. Beliau melipir dah tuh pipis. Pas pengen balik, dicari kalungnya nggak ada. Kalungnya jatuh. Samperin lagi sama Siti Aisyah, dapat dah tuh kalungnya. Kalungnya dapat, pas dilihat rombongan udah jalan. Kok bisa rombongan jalan bawa tandu, di atasnya nggak ada Siti Aisyah, cuman berangkat. Siti Aisyahnya belum naik, kok pasukan rombongan udah jalan? Ya, kadang-kadang kejadian sama ibu juga. Ibu misalnya kondangan berdua melaki, perginya berdua pulangin diri. Bininya belum naik, lakinya udah ngegas aja. Udah bang. Bu pernah nggak Bu ketinggalan? Masya Allah, udah buru-buru aja. Pas di rumah, nah bini gue mana? Ya, dia belum ngikut. Ya, kalau itu mesin. Kalau ini orang yang bawa. Masa iya Siti Aisyah belum naik, kok udah berangkat nih rombongan? Alasannya apa? Dulu Siti Aisyah masih kurus. Belum kena kebuli berkat. Belum sering hadir maulid. Masih kurus. Jadi beliau naik sama beliau kagak naik hampir sama. Ceritanya ketinggalan Siti Aisyah. Akhirnya beliau berprasangka, nanti juga ketika diketahui dirinya nggak ada, orang-orang pasti nyari dia. Yaudah dah, ditungguin aja di situ. Pas ditungguin beliau tidur karena capek lelah. Saat itu baru turun ayat hijab. Dulu belum turun hijab. Kebetulan
Kebetulan seorang sahabat namanya Sofwan belakangan pulangnya. Pas pulang belakangan dilihat ada wanita lagi tertidur. Kalau perempuan tidur biasanya dia nggak sadar, terbuka apanya? Cadarnya dah. Ya, cadarnya terbuka. Sofwan kenal sama Siti Aisyah dari sebelum ayat hijab turun. Makanya pas lihat kaget, ya Allah, ini Siti Aisyah. Maka ya langsung telepon bunyi dulu. Iya bentar. Langsung beliau mengenali itu adalah istrinya Rasulullah SAW. Siti Aisyah pas Sofwan ngelongokin dikaget juga, langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ditutup mukanya. Sofwan nggak pakai ngomong, beliau memberikan isyarat untuk Siti Aisyah naik ke atas untanya. Mau diapain? Dibawa, dianterin pulang tanpa berbicara sepatah kata pun dan dengan jarak yang selalu dijaga. Sampai di kota Madinah. Pas di kota Madinah, rombongan udah nyampe duluan. Nah, Siti Aisyah karena telat belakangan nyampenya. Nyampe berdua dengan Sofwan. Dilihat sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Raja munafik. Wah, dilihat berita nih. Garing kalau digoreng. Wah, masyarakat Madinah, lihat pemandangan apa ini? Siti Aisyah pulang belakangan dengan Sofwan, perselingkuhan terhebat di abad ini. Kali gitu ngomongnya, itu si improvisasi saya. Disebarin fitnah. Masya Allah, Siti Aisyah dikata berselingkuh dengan siapa? Sofwan. Padahal Sofwan pengen nolongin. Dari awal diajak, dituntun di atas kontaknya, nggak ngomong sama sekali. Dia jaga jarak. Karena apa? Ini istrinya Rasulullah SAW. Akhirnya tersebar itu berita. Semua penduduk Madinah termakan dengan isu bohong. Itu yang dikenal dengan hadithul ifki. Sofwan yang difitnah berselingkuh dengan Siti Aisyah. Beritanya disebarin sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ada lagi nih yang membantu menyebarkan berita. Siapa namanya? Mistah bin Utsasah. Siapa tadi? Mistah siapa tadi? Misanannya sahabat Abu Bakar yang Saban Sari dikasih bantuan. Mukanya sahabat Abu Bakar marah di situ dengan Mistah. Apa kata sahabat Abu Bakar? Saya berjanji demi Allah, mulai sekarang saya nggak bakalan kasih lagi santunan buat siapa? Buat Mistah. Kenapa? Karena dia udah nyakitin saya. Dia udah berbohong, menyebarkan isu yang tidak benar. Masya Allah. Bu, singkatnya Rasulullah sampai 40 hari nggak nenggor Siti Aisyah. Turun ayat yang membebaskan Siti Aisyah bahwa beliau adalah orang bersih yang tidak melakukan dosa apapun. Alhamdulillah. Cuma sahabat Abu Bakar kepalang udah berjanji untuk tidak menyantuni Mistah. Lihat tuh di ayat An-Nur ayat 26. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Masya Allah. Bu, kalau kita biasa nyantunin seseorang, kita kasih bantuan ke seseorang, dia sebarin fitnah nama kita, gimana? Kesel nggak bu? Gedek nggak bu? Emosi nggak kita bu? Marah, gedek banget. Bu heran, lu udah bantuin, lu malah sebarin fitnah.
Sahabat Abu Bakar juga pernah merasakan itu. Kecewa dengan Mistah sampai beliau nggak mau nyantunin lagi. Allah Subhanahu wa taala sayang sahabat Abu Bakar, ditegur sahabat Abu Bakar dari atas lapis langit ketujuh. Turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum. Jangan sampai orang-orang yang memiliki kemuliaan di antara kalian, yang memiliki keluasan rizki, bersumpah untuk tidak memberikan santunan kepada kerabat, orang-orang miskin atau para muhajirin. Maksudnya sahabat Abu Bakar Allah tegur, udah dah, maafin Mistah, balik santunin lagi. Falyafu wal yasfahu. Oh, nih, gimana kita harus selalu menebarkan kasih sayang kepada sesama. Falyafu wal yasfahu. Apa artinya falyafu? Apa artinya falyafu? Apa artinya falyafu? Maafin. Oke, falyafu, maafin, kita tahu semua. Wal yasfahu. Apa arti wal yasfahu? Lupain. Kalau orang ada yang salah sama kita, yang pertama maafin, yang kedua lupain. Lupain apanya? Kesalahannya. Nih yang bikin penyakit. Kita udah kita udah maafin, kita nggak mau lupain. Emang bang, gue udah maafin lu bang, cuman gue nggak bisa lupa bang. 17 tahun yang lalu bang, pas hari Senin jam 9, lu kate apa bang? Tuh gue nggak bisa lupa. Tuh jangan. Tuh yang begitu-begitu tuh yang bikin penyakit. Falyafu wal yasfahu. Ayo semua ikutin saya. Falyafu wal yasfahu. Apa artinya? Falyafu wal yasfahu. Maafin, lupain. Kalau hal-hal buruk yang pernah kita alami, lupain. Kalau kita ngutang, ingat-ingat, jangan lupain. Kalau ada keburukan apapun yang kita terima, lupain. Yang perlu kita ingat kebaikan orang kepada kita, keburukan orang terhadap kita, lupakan. Ibu bisa darahnya naik tinggi gara-gara nginget-nginget hal-hal buruk. Ibu bisa jadi stres, bisa jadi depresi gara-gara nginget hal-hal yang buruk. Kalau kita mau sehat, maafin, lupain. Insya Allah hidupnya jadi sehat. Tuh ajaran Islam begitu mulia. Sahabat Abu Bakar langsung menyambut ketika turun ayat, bala ya Allah, tentu ya Allah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kau tidak menginginkan Allah ampuni dosa-dosa kalian? Langsung sahabat Abu Bakar, iya, kami sangat menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimaafin tuh Mistah, dilupain apa yang pernah dilakukan, dikembali menyantuni. Bu, kita mau hidup dalam kemuliaan, dalam kondisi yang baik sesuai dengan sunnahnya Nabi. Lupakan hal-hal buruk yang pernah kita terima. Maafkan siapapun yang pernah bersalah. Kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Itu terhadap orang yang pernah salah. Apalagi kepada orang yang nggak pernah salah sama kita. Maka wajiblah kita berbagi kasih sayang terhadap sesama. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirat sekalian rahimakumullah. Cukup sampai di sini apa yang patut saya sampaikan. Karena air sudah habis, pertanda waktunya saya untuk turun. Seperti kaidah di depan, kullu syai'in idza jawazal hadda in qalaba ila dhiddi. Segala sesuatu kalau udah kelebihan jadi kagak enak. Sama ceramah juga kalau udah kelebihan, udah berasa pegel. Amin surat, amin gerah. Cuma enggak semua itu cuma bercanda. Yang penting kita bisa terus memberikan manfaat. Amin. Maaf
maafin semua orang yang pernah salah sama kita. Lupain segala keburukan apapun yang pernah kita terima. Yang perlu kita ingat adalah kebaikan orang. Yang perlu kita ingat adalah hal-hal indah. Yang perlu kita ingat adalah memori-memori yang akan menumbuhkan satu inspirasi, motivasi, dan semangat untuk kita menapaki hari esok. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian berbahagia, marilah kita mendengarkan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Anas Kurdi. Falaihi tatafaddal mashkura. Falaihi ayatafaddal